Bocil ini psikopat banget, dia itu sering ngeliat kucingnya yang tenggelam tapi dia malah ketawa aja. Awalnya ayahnya udah bingung banget sama sikap dari anaknya. Anaknya nggak ada sedihnya sama sekali kalau kucingnya mati. Bahkan di sekolah kalau ada serangga yang serem banget, anak-anak lain kan ketakutan ya. Tapi bocil ini benar-benar nggak ketakutan sama sekali. Gak hanya itu aja, bocil ini juga berambisi banget, pingin dia itu menjadi yang paling pintar di kelas. Tapi ternyata yang juara bukan dia, yang juara adalah bocil cowok yang lain. Di situ dia udah kesel banget, akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi nyawa dari bocil cowok itu supaya nggak ada yang jadi saingan dia lagi. Nah, ayahnya itu udah mulai curiga kalau anaknya itu benar-benar aneh. Ternyata anaknya itu kayak jelmaan setan gitu. Pas ayahnya udah curiga, bocil itu langsung memikirkan bagaimana caranya supaya ayahnya juga meninggal. Dan akhirnya ayahnya benar-benar meninggal guys. Dan sekarang bocil ini mempengaruhi bibinya supaya bibinya sayang banget sama dia. Pokoknya siapapun yang gak curiga sama dia akan dia selamatkan. Kalau udah mulai curiga akan dia habisi langsung nyawanya. Bocil ini selalu diam-diam nyubit kakaknya karena kakaknya itu cacat dan gak bisa ngomong apa-apa. Bahkan dia itu benci banget sama kakek karena kakaknya itu cacat. Dia suka masukin kaca-kaca beling-beling ke sepatu kakaknya sehingga kakeknya kesakitan. Saat orang tuanya cek ternyata benar-benar udah ada beling semua, tapi dia gak pernah dicurigain sama sekali. Sampai tiba-tiba dia ketemu satu orang cowok yang psikopatnya itu benar-benar sama dia, bahkan melebihi dia. Karena cowok ini gak cuma psikopat aja, tapi dia juga punya kemampuan magic untuk menghabisi banyak orang. Tapi lama-kelamaan kemampuannya itu bikin dia takut, makanya dia mulai kabur dari temennya. Tapi ketika temannya mengejar, yang belain dia ternyata adalah kakaknya yang selama ini dia sering cubit. Kakaknya ternyata mempunyai kemampuan yang mana bisa melindungi adiknya dari cowok-cowok macam kayak gini. Di sini adiknya pun jadi baik banget sama kakaknya dan merasa bersalah selama ini udah jahat sama kakaknya. Keluarga ini punya banyak anak supaya anak yang bandel bisa mereka masak dan mereka makan. Jadi cewek ini diundang ke rumah keluarga dari pacarnya. Tapi dia merasa keluarga itu aneh banget, rumahnya benar-benar kumuh dan anaknya super banyak. Tiba-tiba dia bilang, kok ada satu anak lagi yang hilang ya yang suka makan kecoa? Tapi ayahnya bilang, iya anak yang bandel itu gak bisa makan karena dia itu akan kita kasih hukuman. Nah terus si cewek jadi curiga kalau anak yang bandel tersebut adalah sup yang lagi mereka makan. Si cewek langsung ke toilet dan dia muntah-muntah. Tiba-tiba dia ngeliat ada bola mata dari anak tersebut di klosetnya. Di situ dia bener-bener panik banget. Dan pas dia mau keluar dia langsung dapat kejutan lagi. Semua orang udah menunggu dia di luar dan bilang kalau ini memang yang kita lakukan. Setiap anak yang bandel akan kita buat sup karena kita terlalu miskin untuk beli makanan. Saat ceweknya mau kabur dan teriak, tetangganya ada yang ngedengar, akhirnya polisi datang. Tapi semua keluarganya itu yang masih hidup tiba-tiba menghilang, yang membuat cewek ini malah menjadi tahanan. Karena diduga cewek ini yang telah menghabisi nyawa-nyawa anak kecil lainnya di rumah tersebut. Bocil ini ngambil boneka dari cewek cantik ini untuk dijahit dan dimasukin sesuatu di dalamnya. Jadi bocil perempuan ini sakit dan dia itu ketemu sama bocil laki-laki yang sakit juga. Dan mereka punya boneka tuh yang kayak pasangan gitu. Terus tiba-tiba boneka dari bocil yang cewek itu diambil sama dia, yang membuat si bocil cewek itu benar-benar sedih banget. Malamnya dibalikin, tapi bagian perutnya itu dijahit. Nah bocil itu udah marah-marah kenapa bonekanya itu dijahit sama dia. Nah pas dia mau ngejar bocil yang cowok itu, dia baru sadar kalau itu cuma hantu dari bocil tersebut karena bocil tersebut baru aja meninggal. Malaikat maut baru aja mengambil nyawanya dia. Akhirnya dia penasaran banget di dalam boneka itu ada apa sih? Ternyata ada cincin karena cowok itu tuh udah mau meninggal. Tapi dia pingin di kehidupan selanjutnya dia bisa menikah dengan cewek ini. Akhirnya cewek ini pun suka juga sama cowok itu. Dan malaikat maut kasihan melihat dia nangis gini. Akhirnya dicabut juga deh nyawanya. Seorang cewek psikopat nekat buat temenin sendiri jadi sebuah boneka. Jadi dia itu selalu ngatur gimana temennya berdandan dan pakai baju, bener-bener kayak boneka dia. Tapi anehnya setiap dia gerakin tangan, temennya itu selalu bisa nurutin apapun yang dia mau. Sampai temennya itu nggak punya pendirian sendiri dan bener-bener dijadiin kayak boneka. Tapi lama-kelamaan temennya itu sadar kalau dia itu terlalu diatur hidupnya sama temennya ini. Akhirnya dia baliklah ke cowoknya untuk minta tolong. Tapi yang dia nggak tahu cowoknya juga menjadikan dia boneka. Kakek ini selalu ngunyah makanan dilepein lagi untuk dikasih ke bayi. Jadi kakek ini benar-benar sayang banget sama cucunya. Saking sayangnya dia itu suka jorok banget sampai sering diomelin. Dia sering banget ngelakuin apapun demi cucunya itu. Bahkan kalau cucunya jatuh dia itu jilat cucunya supaya cepat sembuh. Karena menurut kakeknya ludahnya dia bisa nyembuhin cucunya ini.
Sampai lama-kelamaan dia bilang ke cucunya itu mau naik kuda-kudaan. Akhirnya si kakek pura-pura jadi kuda supaya cucunya senang. Tapi tiba-tiba badan dari kakek ini nggak kuat dan kakek ini harus dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya dokter bilang kakeknya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Ternyata selama ini apapun yang dilakukan kakeknya itu benar-benar untuk cucunya doang. Bahkan pas kakek udah jadi hantu, kakeknya masukin tempat kuda-kudaan kayak gini supaya cucunya tetap bisa bermain sama dia. Cewek ini selalu pura-pura jadi selingkuhan cowok yang baru aja meninggal. Jadi kalau misalkan ada suami baru aja meninggal, dia akan datengin istrinya dan dia bilang kalau dia itu punya anak dan dia adalah selingkuhan suaminya. Itu semua dilakukan supaya dia itu bisa merebut rumah ini. Tapi istri aslinya terlalu takut dan bodoh, akhirnya dia mau aja diusir dari rumah tersebut dan dia jadi nggak punya rumah sama sekali. Tapi tiba-tiba anaknya ngadu ke istri aslinya, "Aku itu bukan anak kandung dari ibu jahat itu. Aku dicat rambutnya terus untuk mirip sama orang yang baru aja meninggal, supaya anak ini dikira anaknya." Jadi setelah tahu kejadian itu, dia langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan akhirnya ibu jahat tersebut ditangkap. Cewek yang sering dibilang Jack ini selalu pingin cekik temennya yang super cantik karena dia benar-benar iri banget. Jadi setiap hari dia itu selalu dibandingin sama temennya ini, makanya dia itu selalu pingin menghabisi nyawa dari temennya. Dia selalu nggak terlihat dan temennya selalu dipuji cantik sendiri. Sampai akhirnya dia udah nggak tahan lagi. Dia langsung mencekik temennya dengan tali. Tapi dia kaget banget, tali tersebut membuat temennya itu tidak terlihat lagi. Jadi nggak ada yang tahu juga dia baru aja menghabisi nyawa temennya. Akhirnya dia masukin temennya dalam gudang dan dia menjadi cewek yang cantik banget dan banyak yang suka sama dia. Tapi tiba-tiba dia kaget banget ada cewek cantik baru lagi datang ke kantor yang membuat dia itu semakin dicuekin. Padahal dia kangen sama temennya itu nggak pernah cuekin dia sama sekali. Akhirnya dia hidupin lagi lah temennya. Tapi pas temennya hidup, temennya udah berubah sama dia. Temennya tahu kalau dia itu pingin menghabisi nyawa dari temennya. Dan sekarang giliran dia yang balas dendam akan semuanya. Dia langsung cekik temennya yang jelek ini dan langsung masukin ke gudang selama-lamanya. Semua ibu-ibu di sekolah pada saingan, pingin banget anaknya dapet piala. Kalau anaknya nggak dapet piala, mereka akan marah banget. Apalagi ibu ini yang anaknya udah hampir banget dapet piala tapi malah juara 2. Di situ dia jadi benci banget sama anaknya karena dia ngeliat saingannya dia itu anaknya dapet piala. Di rumah anaknya pun gak boleh main, gak boleh makan, disuruh belajar terus. Sampai akhirnya anaknya berdoa ke Tuhan, dia bilang dia pingin banget disayang sama ibunya. Dan malaikat pun datang untuk mengabulkan semua permintaannya. Akhirnya malaikat bikin kepala anaknya berubah menjadi piala supaya ibunya suka banget. Cowok ini selalu ngajak cewek cantik untuk main petak umpet, terus nantinya bakal dihabisi nyawanya. Jadi biasanya awalnya dia itu so cool gitu, sehingga si cewek itu pada tertarik sama dia. Pas dianya udah tertarik dan masuk perangkap, tiba-tiba cewek ini dikejar-kejar kayak main petak umpet gitu. Kalau misalkan cewek ini bisa ketemu sama cowoknya, si cewek akan langsung dihabisi nyawanya. Dan tiba-tiba pagi-pagi yang orang dapetin itu udah tinggal sepatu merah dari cewek ini doang. Dan di dalam sepatu merah tersebut ada HP yang isinya adalah foto dari cewek itu yang udah meninggal. Akhirnya polisi semua mencari jejak dari cewek itu dan ketemu dong. Ternyata si cowok memang seneng banget ngajak cewek cantik itu untuk main, untuk dia habisi nyawanya. Dan setiap malamnya cowok itu akan mengincar cewek-cewek lain untuk menjadi korban selanjutnya.